Nah, ini udah ada gambar jelasnya nih. Sangat amat jelas ya bahwa Oliveira handsball, dia main basket, tetapi kita tidak dapat penalti sama sekali. Semoga ini membungkam Conte ya, yang di sesi konferensi pers dia protes karena menganggap wasit seharusnya ngecek VAR. Seharusnya Inter tidak mendapatkan penalti di pelanggarannya di Indonesia. Jerewetan ceking kita, jerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan semoga tetap semangat ya untuk mendukung tim kesayangan kita, yang kalau dilihat dari sisi klasemen Serie A maupun di Liga Champion masih luar biasa lah. Posisinya masih sangat baik. Hari ini seperti biasanya gua akan bacain data fakta menarik dan juga statement-statement dari sesi konferensi pers dari pertandingan yang baru saja berlangsung. Berarti dalam hal ini adalah dari pertandingan melawan Napoli. Oke deh, kita mulai saja. Data fakta menarik yang pertama dari pertandingan melawan Napoli. Pemain yang memiliki daya jelajah paling jauh alias yang paling banyak berlari mengcover lapangan adalah Barella, teman-teman. Dia berlari sejauh 12,598 km. Lalu di bawahnya ada Mkhitaryan, Pavard, Dumfries dan juga Hakan Calhanoglu. Nah, yang menarik jarak antara Barella dan pemain peringkat kedua yaitu Mkhitaryan sangat amat tipis, teman-teman. Selisihnya cuma 0,004 meter. Gila, Mkhitaryan yang seumuran fosil berlari sangat jauh ya, cuma beda tipis dari seorang Barella. Lalu kemudian lanjut, data fakta menarik yang kedua dari kakek-kakek kita yang lain yaitu Acerbi yang tampil luar biasa, teman-teman, di partai lawan Napoli. Padahal dia baru saja sembuh dari cedera dan langsung mengawal ketat Romelu Lukaku ya. Nah, sepanjang 90 menit di pertandingan lawan Napoli, Acerbi membuat 79 sentuhan. Kemudian ada 61 passing akurat dari 66 percobaan. Jadi persentase akurasi dia 92%. Lalu 4 kali menang duel, 4 kali intercept, 3 kali clearances ya, dan ada 2 recoveries, gokil. Dan plus satu lagi teman-teman yang paling luar biasa, di usia dia yang menginjak 112 tahun, posisi dia center back tengah, dia masih bisa membuat 1 successful dribble. Gokil banget. Akan tetapi, gue yakin banget yang paling kita ingat dari Acerbi di pertandingan lawan Napoli adalah dia membuat Lukaku tidak berdaya sama sekali. Ini bahkan teman-teman bisa lihat ya pada layar, heatmapnya Lukaku sepanjang dia main melawan Inter cuma ada di tengah dan ada di pinggir, teman-teman. Dia bahkan sangat kesulitan untuk bergerak ke arah kotak penalti. Gila, Acerbi bisa kayak gini ya. Emang makanan empuknya Acerbi sih, tipikal-tipikal penyerang yang fisikal. Aduh, coba waktu lawan Juventus tuh Acerbi main, gue yakin Vlahovic pasti juga akan mati. Kemudian lanjut data fakta menarik berikutnya yaitu expected goal. Untuk Inter 1,53 teman-teman. Lalu kemudian Napoli cuma 0,59. Gila teman-teman, Napoli cuma punya peluang setengah gol, tapi kok bisa jadi terkonversi 1 gol ya. Sayang banget, kita terlalu mudah kebobolan. Sedangkan dari sisi Inter kita punya peluang 1,5 gol, tapi cuma terwujud menjadi 1 gol. Ini kita serba kebalik-balik ya. Lini depan kita nggak klinis, kita butuh banget banyak peluang untuk menjadi 1 gol. Sedangkan di lini belakang bahkan peluang setengah gol aja bisa jadi kebobolan untuk kita. Nggak bisa nih kita terus-terusan gagal menang padahal punya expected goal yang tinggi. Lalu kemudian lanjut data fakta yang berikutnya lagi. Dengan gol Hakan Calhanoglu kemarin teman-teman di partai lawan Napoli, itu ternyata menghentikan rekor clean sheet Napoli di partai UE. Sejauh ini di 4 laga UE terakhir Napoli, mereka selalu clean sheet teman-teman. Sebelumnya mereka menang 0-4 dari Cagliari, lalu 0-0 melawan Juventus, lalu kemudian menang 0-1 dari Empoli, lalu kemudian sebelumnya lagi mereka menang 0-2 dari Milan. Nah, akhirnya gawang away mereka bobol juga gara-gara Hakan Calhanoglu. Nah, itu tadi sisi positif ya teman-teman. Kita menjadi tim yang memutus rangkaian clean sheet away dari Napoli ya. Tetapi di satu sisi kita ada catatan negatif juga nih terkait pencetak gol ke gawang Napoli teman-teman.
Lautaro Martinez ternyata ya sejauh ini di 8 pertandingan terakhir melawan Napoli dia cuma mampu mencetak 1 gol doang. Nah, rekor tidak mencetak golnya semakin bertambah lagi nih, karena di pertandingan terakhir lawan Napoli kemarin ya dia juga tidak mencetak gol. Terakhir kali Lautaro Martinez mencetak gol ke gawang Napoli adalah di musim 2021-2022. Saat itu Inter menang 3-2 atas Napoli. Halah, Lautaro ini striker kita, kapten kesebelasan, melawan Napoli aja di 9 partai terakhir cuma mencetak 1 gol ya. Tapi teman-teman, ini ngomong-ngomong soal Lautaro, di pertandingan lawan Napoli kemarin itu sempat ada momen dia berduel bola ya dengan Oliveira di kotak penalti Napoli. Nah, ini udah ada gambar jelasnya nih. Sangat amat jelas ya bahwa Oliveira handsball, dia main basket, tetapi kita tidak dapat penalti sama sekali. Semoga ini membungkam Conte ya, yang di sesi konferensi pers dia protes karena menganggap wasit seharusnya ngecek VAR. Seharusnya Inter tidak mendapatkan penalti di pelanggarannya Dumfries. Conte kebiasaannya tipikal, dia selalu keras di konferensi pers, beda banget sama Simone Inzaghi. Nah, tetapi teman-teman, menurut gue ya, kita juga tidak bisa terus-terusan mengandalkan voucher penalti, tidak bisa terus-terusan menyalahkan wasit. Nah, semoga di jeda internasional yang sekarang, Inzaghi memanfaatkan waktu dengan baik selama kurang lebih 2 minggu untuk memoles lini depan kita. Nah, gue inget banget teman-teman, di jeda internasional sebelumnya, saat itu permasalahan Inter adalah lini belakang. Kita keseringan banget kebobolan di menit-menit terakhir. Tetapi menurut gua Inzaghi berhasil memanfaatkan jeda internasional break yang lalu untuk membuat solid lini belakang. Dan akhirnya di beberapa pertandingan terakhir kita mulai sering clean sheet. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Lalu kemudian yang berikutnya gue mau bacain statement-statement menarik dari sesi konferensi pers pasca pertandingan melawan Napoli. Yang pertama ada dari Hakan Çalhanoğlu. Dia ditanya tentang jalannya pertandingan melawan Napoli. Çalhanoğlu menjelaskan begini: meski bermain di tengah kelelahan, kami tetap mampu mendominasi jalannya pertandingan. Kami kurang beruntung dan seharusnya mendapatkan hasil yang lebih baik lagi di pertandingan ini. Ini adalah pertandingan yang sangat intens, banyak duel individu terjadi. Kami selalu berusaha memberikan umpan ke penyerang kami, tetapi pertahanan Napoli tampil sangat baik. Lalu kemudian kami mencoba mengubah strategi dengan mendistribusikan bola terlebih dahulu ke sisi sayap, tetapi tetap kami tidak mampu mencetak gol. Selain itu, Çalhanoğlu juga menjelaskan, saya menyesal gagal mengeksekusi penalti. Ini pertama kalinya. Saya tahu bahwa cepat atau lambat ini akan terjadi. Saya menyesal karena ini terjadi di pertandingan sepenting ini. Tetapi musim ini masih panjang dan saya tidak bisa terus memikirkannya. Setuju? Lalu kemudian jurnalisnya bertanya, apa pendapat Anda tentang persaingan Serie A yang sangat ketat di papan klasemen? Lalu kemudian Çalhanoğlu menjelaskan, banyak tim yang telah memperkuat diri, namun kami tetap sama kecuali ada 2-3 pemain baru yang datang. Musim ini masih panjang, tetapi kami ingin tetap berada di puncak meski sulit dan bermain setiap 3 hari sekali seperti yang kami alami sekarang. Setelah melawan Arsenal, kami kemudian melawan Napoli. Lalu kemudian ini Çalhanoğlu juga memberikan komentar ya di Instagram dengan kalimat yang sangat merenyuhkan hati. Çalhanoğlu bilang begini, sepak bola adalah perjalanan emosional. Di satu momen kamu merasa ada di puncak dunia, tetapi di momen berikutnya kamu mungkin merasakan beban kekecewaan. Saya benar-benar berharap bisa mempertahankan rekor penalti yang sempurna. Tetapi akhirnya saya melewatkan 1 penalti dan ini adalah bagian dari permainan. Saya harus terus melihat ke depan dan terus melangkah. Semangat Çalhanoğlu, nggak apa-apa, baru 1. Itu Lautaro berkali-kali aja tetap kita maafkan dan dia terus melangkah. Lalu kemudian statement yang berikutnya ada dari Jan Sommer. Dia bilang begini teman-teman. Kami menerima 1 poin ini. Ini adalah poin yang baik meskipun sebetulnya kami pantas mendapatkan kemenangan karena kami memiliki lebih banyak peluang untuk mencetak gol. Saya pikir kami bermain lebih bagus di babak kedua. Selain penalti, kami juga memiliki setidaknya 3 atau 4 peluang untuk mencetak gol. Tetapi sayangnya tidak terkonversi. Di babak kedua, Napoli bahkan tidak punya peluang tepat sasaran sampai akhirnya mereka memiliki peluang di akhir pertandingan. Anjir, itu jantungan banget pas peluangnya Simeone ya. Lalu kemudian Jan Sommer menjelaskan lagi tentang jalannya pertandingan. Dia bilang begini, minggu ini kami telah bekerja keras dan meraih poin penting. Kami tahu malam ini akan sulit karena Napoli adalah tim yang bagus dan kami tahu bahwa mereka akan bertahan dengan sangat baik.
Sekarang kami punya waktu untuk beristirahat. Beberapa pemain akan pergi untuk tim nasional dan saat mereka kembali, kami semua akan berlatih, berjuang kembali bersama-sama untuk meraih lebih banyak poin lagi. Lalu kemudian yang terakhir ada statement dari Simone Inzaghi teman-teman. Dia bilang begini, kami memainkan pertandingan yang hebat, namun sayang sekali hasilnya seperti ini. Kami sebetulnya layak mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi melawan tim yang juga sangat bagus. Lalu Inzaghi juga mengatakan, saya suka semua permainan kami di hari ini. Namun babak kedua lebih baik dibandingkan babak pertama, tetapi sepak bola tidak selalu adil. Kemudian Inzaghi melanjutkan, dia bilang, Napoli memainkan gaya permainan mereka. Mereka adalah lawan yang tangguh dan pantas berada di puncak klasemen. Namun saya pikir Inter lebih pantas menang. Kemudian jurnalisnya bertanya, saya menunggu untuk melakukan pergantian karena tim tampil baik dan semua pemain tampak fokus dan hadir dalam pertandingan, sehingga saya tidak memikirkan untuk melakukan pergantian pemain. Nah, yang luar biasa teman-teman dari pergantian pemain di partai lawan Napoli adalah Dumfries kena kartu kuning tapi tetap bermain 90 menit. Inzaghi perlahan tapi pasti mulai meninggalkan fobia kartu kuning dia. Lalu kemudian yang berikutnya teman-teman, gue mau bacain cerewetan dari member. Bagi teman-teman yang cerewetannya pengen gue bacain sekaligus mendukung channel ini, silakan bergabung di membership ya. Join membership dimulai dari Rp10.000 per bulan. Ini untuk nama-nama teman yang sudah bergabung di membership ya. Terima kasih banyak. Cerewetan member yang pertama ada dari YS010. Dia bilang begini, Calhanoglu saat nendang penalti terlihat tegang, apalagi arahnya saat tahu terbaca sama Meret yang lagi on fire. Iya ini banyak yang bilang ya bahwa Hakan Calhanoglu ketika ancang-ancang nendang penalti yang kali ini wajahnya terlihat tegang. Sehingga banyak di antara teman-teman yang sudah memprediksi bahwa Calhanoglu untuk yang kali ini gagal. Tapi memang sih untuk tendangan penalti yang kali ini kayaknya memang sudah kodratnya gagal ya. Karena sepertinya kalaupun itu nggak kena tiang kayaknya bakal ketangkap sih, bakal ketepis lah sama Meret karena arahnya sudah terbaca. Lalu kemudian yang berikutnya ada cerewetan dari Interisti 20. Dia bilang begini, tapi tetap kudu diakuin sih, lini depan kurang klinis. Udah tahu pertandingan penting, masih suka aja buang peluang. Itu emang penyakitnya Inter sih bro, parah banget. Tapi overall, apapun caranya sekalipun ini ugly win, tapi tetap yang penting menang. Bodoh amat pendapat yang lain, selama nggak curang nggak masalah. Untuk Dumfries kalau nggak salah sih versi WhoScored dia man of the match-nya. Kalau lawan Arsenal sih menurut gue kita tampil bagus ya, sangat solid, sangat disiplin dalam bertahan. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan